Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya kali biar semangat belajarnya. Begitu juga dengan jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masih di Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang Masya Allah luar biasa. Temanya apa sih? Gagal masuk surga gara-gara bertengkar. Nauzubillah summa nauzubillah. Gara-gara hal kecil berantem gagal masuk surga. Nah ini ada video tayangan lagi nih ya. Tentang tahan marah mencegah pertengkaran. Maksudnya gimana tahan marah mencegah pertengkaran? Ini aja kalau gitu kita nonton aja biar lebih jelasnya ya. Ini dia tayangannya. وهو يغضب فايش عمل؟ اتفق مع واحد له لسان سليط في قاعد سباب يقول اسمع اذا كنت بين الناس تعال وسبنا بعطيك اجره كذا كذا بيني وبينك سر وخذ الاجره وتدخل بين الناس سبنا فكان يجي يسب ويعطيه شتمه في البدايه كان يغضب وهو يمسك نفسه حتى صار يضرب به المثل في الحلم تحول من غضوب سريع الغضب إلى وقور حليم عود نفسه ذلك وكان هو يتفق مع السباب هذا ويقول تعال سبنا وخذ مني مقابل ذلك أجرة حتى تعود على العلم وهكذا. Ini Masya Allah luar biasa guru kita Habib Umar bin Hafiz ya. Dia luar biasa bener kalau menjelaskan sesuatu itu bener-bener kayaknya bener keseharian tuh kena banget gitu loh. Allah. Nah tapi gini nih, saya pernah dengar juga katanya anjuran dalam Islam itu untuk kalau bisa kita itu menjauhkan diri orang yang dari orang yang toksik. Menjauhkan diri dari orang yang toksik ini maksudnya orang-orang yang bikin kita ini kayaknya bakalan jadi ribut sama dia. Nah permasalahannya Ustadz Syam, kadang yang bikin ribut itu bukan cuma orang lain. Bisa aja terjadi ke saudara. Nah kalau saudara masa kita harus menjauh dari keluarga kita, bukannya itu juga akhirnya menjauhkan diri kita dari surga akhirnya. Ini dilematis nih mau di penjelasannya buat Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadhal Ustadz Syam. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Zanada, Mas Fadli, Habib Muhammad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Allah. Ayat singkat namun memenuhi akhlak. Kenapa? Karena terkandung banyak sekali pelajaran yang luar biasa di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwah", jadilah seorang yang memaafkan. Artinya ada sifat murah hati yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang pemurah hati. Kemudian wa'mur bil urfi, dan juga ajaklah ataupun perintahkan kepada kebaikan dengan baik cara mengajak itu. Kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan jauhilah daripada orang-orang bodoh. Subhanallah. Maka kata mufassir, apa yang dimaksud dengan menjauhi orang-orang bodoh ini? Orang-orang bodoh bukan orang-orang awam yang mau ngaji, yang mau belajar tapi masih dalam kebodohannya, bukan. Tapi orang-orang bodoh yang dimaksud di sini, al-jahil di sini adalah orang-orang yang bodoh lagi zalim. Subhanallah. Maka dikatakan ada sebuah cerita yang mungkin bisa diambil contoh pembelajaran bagaimana seseorang itu mesti menghindari orang-orang bodoh lagi zalim, lagi meremehkan. Kenapa? Ada seorang bodoh yang terjatuh ke dalam sumur, lalu dia pun meminta tolong. Maka orang-orang pun dengan niat tulusnya ingin membantu dia, lalu dilemparkan tali ke dalam sumur tersebut. Ketika ditarik ke atas, ternyata orang tersebut sudah mati, sudah meninggal dunia. Subhanallah. Kenapa? Karena dia termasuk orang bodoh yang meremehkan. Orang datang nolongin, dikasih tali malah diikat ke lehernya. Subhanallah. Ditarik ke atas malah meninggal dunia. Inilah kadangkala kita membantu orang lain, kadangkala kita ingin mendekati orang lain, tapi justru dia adalah orang bodoh lagi zalim. Subhanallah. Ayat ini pun pernah menyadarkan seorang Sayyidina Umar bin Khattab ketika dibisikkan oleh Al-Hur, ketika ada orang yang datang kepadanya membuat janji lama sekali ia ingin bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab, ternyata caci maki yang dikeluarkan dari mulutnya. Sayyidina Umar bin Khattab hendak marah pada saat itu, namun Al-Hur membisikkan ayat ini ke telinga Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba amarahnya langsung hilang. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kenapa demikian? Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang
subhanallah, ditakuti. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab juga termasuk orang yang paling takut dan taat kepada kitabullah. Maka orang yang paling bijaksana adalah mereka yang mampu untuk bermurah hati, lalu mereka mampu untuk mengajak dengan baik, tapi juga menghindari daripada kejahilan. Maka dikatakan kalau ini adalah di antara keluarga kita, maka menjaga jarak itu bukanlah sebuah dosa. Itulah kenapa setelah menikah seorang anak hendaklah keluar dari rumah orang tuanya. Bukan dia memutuskan silaturahmi sama orang tuanya, tapi kenapa? Tapi menghindari konflik kepada orang tuanya. Imma yablughanna indak, kata Al-Quran, kalau engkau mendapati keduanya indak di sisimu, berarti dekat denganmu. Semakin dekat kita sama orang tua, semakin dekat kita sama saudara, semakin besar kemungkinan konflik itu bisa terjadi. Jadi menghindarnya bukan memutus silaturahim, tapi menjaga jarak supaya konflik itu jadi sedikit. Betul. Kalau bisa tahadu tahabu, saling ngasih hadiah. Yang awalnya mungkin kesel, akhirnya juga wah, masya Allah. Ya Bibi. Penceramah yang mana sih? Kasih hadiah. Itu dia. Tepuk tangan sama Ustaz, masya Allah. Ya, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan dulu dong buat semangat semuanya, yuk. Ayo. Oke, sekarang boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebentar. Satu lagi ini dari sini ya, kasihan nih. Satu lagi ibu nih, mau nih yang di atas. Silakan, fadhol ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bu, semangat. Ayo. Dong Ustaz. Boleh ibu. Perkenalkan, nama saya Elis dari Majelis Taklim Baitul Hadijah. Oh, tepuk tangan dong buat Bu Elis. Keren giginya, ada ininya, ada hiasannya. Terus bu, ya. Mau bertanya sama siapa? sama Ustadz Habib Muhammad. Habib Muhammad boleh bu, ya. Mau nanya apa Ibu Elis? Ya, diborong semuanya. Ustadz, gimana cara menghadapi orang yang kadang suka nggak terima pendapatnya berbeda soal pemahaman? Semua dibilang bid'ah. Oh bid'ah. Kasih dalilnya semua salah. Salah. Terus malah berujung pertengkaran. Wah. Itu aja Pak Ustadz. Bisa ditemenin bu? Nggak usah ditemenin. Iya, rese banget tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Elis. Terima kasih. Silakan dijawab Bib. Fadhol Bib. Masya Allah, memang zaman sekarang ini banyak panitia neraka. Akhirnya ribut, seorang anak dia keluar rumah hadir satu majelis karena beda pemahaman sama orang tuanya sampai ribut dengan orang tuanya. Betul Ibu? Kumaha damang? Sudah minum obat? Ya. Ada perkataan di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Dikatakan Diror bin Murrah. Itu beliau mengatakan ada beberapa orang yang dikatakan teman akrabnya iblis nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pertama, man nasya dzunubahu, orang yang lupa sama dosanya. Ya, kalau kita suka nonton, kan zaman sekarang banyak tontonan-tontonan. Ketika diajarkan, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia bilang, "Ya Allah, apa dosaku?" Ya, memang dia lupa punya dosa. Ya, ketika diuji sama Allah dia bilang, "Ya Allah, apa dosaku?" Ini man nasya dzunubahu, orang yang lupa sama dia punya dosa, maka teman akrabnya iblis di neraka. Dan siapa lagi mereka teman akrabnya iblis di neraka? Ma'u'jiba biraihi, yang dia sombong dengan pendapatnya. Ya. Artinya dalil itu banyak. Kita tidak boleh langsung mengatakan, menyalahkan seseorang, mengatakan ini bid'ah, kemudian kau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah saja, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah saja tidak pernah ngejas orang. Allah tuh tidak pernah, "Hei kau neraka, hei kau neraka." Tidak, Allah tunggu taubatnya.
Dikatakan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama orang yang banyak dosa. Saya kalau bilang Mas Fadli nih, Bu, Ibu dengerin nih. Astagfirullah. Saya bilang Mas Fadli banyak dosa. Kira-kira dosanya banyak gak? Saya bilang Ibu jangan takut, tenang aja. Bu, awas, saya bilang Mas Fadli banyak dosa. Kira-kira banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Banyak. Ibu dendam bener. Dosanya belum tentu banyak. Mungkin saya yang ngejas, saya yang masuk neraka. Nauzubillah. Tapi kalau Allah yang bilang dosa dia banyak, dosa manusia banyak, berarti banyak. Tapi Allah tetap la taqnatu min rahmatillah. Sini jangan putus asa. Sini aku peluk kata Allah. Sini. Allah itu menebarkan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi jangan sampai dengan kita permasalahan mengatakan ini murtad, ini kafir, ini bid'ah, ini masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita juga punya imam-imam atau punya dalil-dalil. Kalaupun ada suatu permasalahan, oh ini masalahnya, ambil titik tengahnya. Kalau kamu mau melakukan itu silakan, selama ada yang membolehkan. Oh saya tidak mau lakukan itu karena tidak ada yang membolehkan. Boleh. Tapi bukan saling mengatai sampai sama orang tua bermusuhan dengan sebab tidak berpendirian atau tidak satu pendirian. Makanya kata Dirar bin Murrah, ujiba bi ra'yihi, siapa orang yang berpegang teguh ujub sombong dengan pendapatnya itu pasti benar, maka teman akrabnya iblis di neraka. Nauzubillah min zalik. Dia mungkin gak percaya sama sahabat Nabi, sama ulama. Dia kayaknya kenal langsung sama Rasulullah, Bib, ngerasanya begitu. Nah, itu kayaknya begitu tuh, orang-orang kayak gitu ya. Kok jadi sama. Oh, makasih banyak, Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syah, Masya Allah. Kita lanjut lagi yuk. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya yuk. Sekarang dari sini ya gantian biar nggak iri. Ibu yang di atas deh ya. Silakan Ibu, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismanah dari Majelis Talim Al-Burhan, Pasir Layung, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Iis. Silakan Ibu Iis pertanyaannya, boleh Ibu. Izin saya mau bertanya kepada Ustazah Trunada. Iya. Trunada. Jangan singkat-singkat Bu. Fadli emang nama saya susah banget ya? Iya, kayaknya begitu. Udah Ustazah Nada aja. Ustazah Nada. Ya, gitu. Ustazah, kami ini sebagai istri sebenarnya tidak mau bertengkar sama suami. Nah, terus? Tapi suami itu seringkali mengulangi kesalahannya dan lupa akan janji-janjinya. Oh gitu. Apakah tetap salah kita sebagai istri ketika ujung-ujungnya jadi bertengkar sama suami? Oh gitu. Kan niatnya banyak masalahnya ini Bu Iis ya. Niatnya mau ngingetin Ustazah. Oh gitu. Bu Iis saya mau tanya dulu sebelum selesai. Ibu Iis suaminya manusia bukan? Manusia kan? Manusia tempatnya salah lagi Bu Iis. Terus gimana Bu Iis? Itu aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Atur nuhun Ibu Iis, silakan dijawab Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli. Tolong ya para suami kalau istri ngingetin tuh jangan gampang marah. Tolong ya. Masya Allah. Curhatan para istri. Iya ya. Kita nggak marah, ngomel. Oh cuma ngomel. Ya Allah. Baik, izin guru-guruku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, bertengkar suami istri itu biasanya disebabkan karena mengingatkan pasangannya di waktu yang salah dengan cara yang kurang tepat. Nah itu tuh ya, garis bawahi bahwa kadang-kadang waktunya nggak tepat, ngomongnya juga kurang pas, akhirnya bisa menimbulkan keributan. Jelas suami baru pulang kita langsung ingetin, atau bahkan istri lagi capek-capeknya bebenah rumah kemudian langsung diomelin. Nah itu juga harus ada tenggang rasa antar suami dengan istri. Jadi pertengkaran insya Allah tidak akan ada apabila saling memahami satu dengan yang lainnya. Manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tadi disampaikan oleh alhamdulillah Kak Fadli mengingatkan bahwa kita ini kan manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi nggak masalah kalau kita mengingatkan. Baik suami ngingetin istri, istri jangan gampang marah. Istri menasehati, mengingatkan kepada suami pun juga suami jangan gampang marah. Karena gini, dalam pernikahan ya, dalam pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang. Ibadah terpanjang adalah pernikahan. Dan karena pernikahan adalah ibadah, maka pasti di dalamnya ada jin, ada iblis yang mencoba untuk merusak hubungan suami istri. Di antaranya bikin salah satu di antara keduanya gampang marah, nggak punya sifat sabar. Naudzubillah min dzalik.
Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai istri, sebagai suami bisa berbaik sangka kepada pasangan, niatnya adalah untuk kebaikan kita. Yang paling penting adalah sampaikan dengan bahasa yang baik di waktu yang tepat, jangan kita tidak melihat kondisi ya. Dan kalau dikaitkan dengan surga, pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ungkapan yang sangat singkat, la taghdab walakal jannah, jangan suka marah. Jangan suka marah, la taghdab, jangan marah. Kalau kamu gak suka marah, kamu akan mendapatkan surga. Nah, oleh karena itu, yuk kita niatin. Pokoknya kalau mengingatkan dengan cara yang baik, kalau diingatkan juga kita terima. Hindari, nomor 2 kan, belakangkan yang namanya marah. Sabar dulu aja. Ingat ya, pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Bukankah kita ingin menjaga, bukankah kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah? Oleh karena itu, bismillah, masing-masing bisa tahu posisi, tahu kondisi, tahu komunikasi, insya Allah kita semua menjadi calon penghuni surga. Amin. Amin. Jangan suaminya baru dimarahin sama bosnya di kantor, pas pulang-pulang buis cemberut aja, marah-marah lagi, ya Allah stres, ya Allah aku hari ini endingnya aja Ustaz. Daripada di rumah diomelin, di kantor diomelin. Gimana nggak berhantam ujungnya. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jazakillah khairan kasiran. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya boleh satu lagi angkat tangan, ayo. Dari sini lagi deh, satu lagi ya. Boleh Ibu silakan, izin. Punten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanura Irawati dari Al-Burhan Pasir Layung, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Hanura. Silakan Ibu. Maaf, saya izin sama Ustadz Syam. Mau izin? Ustadz Syam dia mau izin Bu Hanura. Kemana Bu? Mau kemana? Ya silakan Ibu. Izin Bu. Saya mau bertanya Ustadz, dahulu sahabat Umar pernah bertengkar dengan Abu Bakar. Sampai Rasulullah ikut mendamaikan. Orang yang walaupun taat agamanya, kalau suka bertengkar itu pintu ke surganya ditutup gitu. Wah, itu aja Ibu, ya. Ibu Hanura. Ibu Hanura ini orangnya sabar ya. Hanura gitu ya. Ibu, itu aja punten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Ibu Hanura ngomong suaminya lagi marah nggak jadi marah. Kenapa? Halus ngomongnya, baik banget. Ya. Langsung. Silakan Ustaz Syam dijawab. Sampai guru-guruku yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ayat ini berisi pesan Allah Subhanahu wa taala agar tidak saling merendahkan satu dengan yang lainnya, dan ketahuilah ayat-ayat itu turun banyak dengan beriringan dengan kejadian yang terjadi di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan apakah sahabat pernah bertengkar? Oh sering. Maka dikatakan kurang lebih sahabat itu radhiyallahu anhum wardahum ajma'in kurang lebih berjumlah 114.000 sahabat, dan pada masa itu masih ada Rasulullah SAW, sudah ada perbedaan pendapat, maka sangat
sangat wajar jikalau ada perbedaan pendapat. Lalu pertanyaannya, apakah meskipun dia orang taat, kalau dia bertengkar tetap tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tergantung kalau berbeda pendapatnya dalam hal apa dan ending episodenya seperti apa. Kalau kita lihat ada perbedaan pendapat dan pertengkaran yang terjadi antar saudara dalam Al-Quran. Siapa dia? Ada Nabi Harun alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Kedua saudara ini pernah bertengkar, subhanallah. Ketika Nabi Musa alaihissalam menitipkan umatnya kepada Nabi Harun alaihissalam, ketika mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang kepada Nabi Musa kembali kepada umatnya, ternyata Nabi Harun tidak menjaga dengan baik umatnya, bertengkar mereka berdua. Cuman episode 2-nya harus ditonton juga. Episode 1-nya Nabi Musa dan Nabi Harun bertengkar, tapi episode 2-nya Nabi Musa mengangkat tangan dengan mengatakan, Rabbighfirli wali akhi, ya Allah ampuni saya, ampuni juga saudara saya. Kadangkala yang membuat kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena pertengkarannya, tapi karena nggak mau damainya setelahnya. Para sahabat juga ada yang bertengkar, para sahabat juga ada yang berbeda pendapat. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan para sahabat yang lain. Mereka semua ada berbeda pendapatnya, namun mereka saling mengasihi dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan iman ini sangat erat hubungannya. Kadangkala kalau kita melihat zaman sekarang, kita cuma mencontoh episode pertamanya aja. Kita cuma mencontoh bertengkarnya tapi nggak ngikutin damainya. Subhanallah. Sahabat Nabi ada 114.000. Pada saat itu masih ada Rasul. Ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi sangat wajar jikalau ada perbedaan pendapat. Yang salah adalah ketika merasa benar sendiri, lalu tidak mau dia bermurah hati dalam hal tidak mau mengalah, dan inilah yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masih ada lagi tausiah-tausiah lanjutan dari guru-guru kita, namun sebelumnya kita ikuti dulu informasi menarik dari Mas Fadli dan Mbak Kori. Silahkan. Aduh, Kak Fadli. Kenapa sih? Minggu jamaah di rumah, di studio. Ini gimana sih? Mana ini piring kesayangan? Kenapa sih nggak bisa bersih? Padahal aku nyucinya udah berjam-jam, tapi masih aja ada nodanya. Ya Allah, ada apa sih Kori? Ini kebiasaan nih, masalahnya wanita nih. Masalah kecil itu kayak jadi heboh besar gitu. Ini masalah apa sih? Masalah piring nggak bersih? Iya. Ini nggak bersih. Ya Allah, inget nih buat Kori dan juga jamaah Islam itu indah yang di studio, yang di rumah ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jangan yang namanya asal-asalan pilih sabun cuci piring, Kori. Nah, karena itu Kak Fadli, kebersihan sebagian dari iman. Dari yang sepele, kecil-kecil kayak cuma piring kotor, itu bisa fatal kalau dibiarin kotor terus. Ya soalnya ya Kak Fadli, aku tuh belum loh menemukan produk cuci piring yang bisa bikin piring itu keset dan bersih gitu. Ada saran nggak sih? Kalau masalah kayak gitu mah kecil, tenang aja. Nih buat semua nih yang di rumah, yang di studio dan juga Kori, aku mau kasih tahu. Wah, masya Allah, ini dia rahasia sabun cuci piring keluarga aku, Sunlight Jeruk Nipis. Sunlight Jeruk Nipis ini satu-satunya sabun pencuci piring dengan kekuatan 100 jeruk nipis dan formula cepat kesatnya lebih cepat angkat lemak. Wah, jadi buat semuanya nih ya, gak perlu khawatir lagi deh sama lemak membandel yang ada di piring. Insya Allah pasti bersih. Masya Allah. Insya Allah bersih gitu ya Kak Fadli. Masya Allah. Masya Allah. Kalau gitu berarti sekarang aku harus pamit dulu. Ini mohon maaf jamaah yang di rumah, ibu-ibu jamaah yang ada di studio. Soalnya aku mau stok Sunlight di rumah yang banyak, biar udah gak pusing-pusing lagi soal cuci piring. Tar dulu. Stok di rumah yang banyak, mau beli Sunlight Jeruk Nipis yang banyak boleh. Tapi jangan kelewatan. Masih ada informasi lagi nih. Ini buat Kori, buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Satu lagi yang harus aku kasih tahu. Kalau Sunlight ini sudah tersertifikasi 100% halal loh. Wah, Masya Allah.
ini ibu-ibu jamaah yang di sini di studio dan di rumah pasti hatinya makin tenang deh dengernya. Makasih banyak Kak Fadli infonya. Aduh, udah bener-bener gak sabar pengen cepet-cepet pulang. Ini piring kesayangan aku mau aku cuci pakai Sunlight jeruk nipis. Nah, jamaah di rumah dan juga ibu-ibu jamaah yang ada di studio, ayo dong samaan kayak aku pakainya Sunlight jeruk nipis. Sunlight jeruk nipis 10 kali angkat lemak lebih cepat. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu. Kita mau lanjut lagi nih pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini ya. Cuma gara-gara bertengkar gak jadi masuk surga. Sayang kan? Makanya jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Wah, ini Kori. Piring kotor juga bisa bertengkar sama suami. Bisa, aku punya banyak. Aku ya. Ya, bawa deh. Aku hadiahin buat kamu sama Umar.